Hai semuanya, kebanyakan orang mikir kalau pencapaian finansial terbesar itu adalah punya 1 miliar atau 1 triliun. Padahal, milestone finansial paling penting tuh sebenarnya cuma 180 juta rupiah. Itu adalah jumlah dana darurat yang ideal untuk kalian miliki. Oke, sebelum kalian bingung atau protes kenapa dana darurat harus sebanyak itu, biar aku jelasin dulu ya. Angka 180 juta ini kita peroleh dari hasil perhitungan biaya hidup rata-rata per bulan di provinsi termahal di Indonesia, yaitu di Jakarta. Yang mana, menurut hitungan Badan Pusat Statistik atau BPS, biaya hidup sebulan di Jakarta itu mencapai 14,8 juta rupiah per bulan. Nah, karena rumus umum dana darurat itu adalah 3-12 bulan biaya hidup, maka 14,8 juta rupiah dikali jumlah paling aman dana darurat, which is 12 bulan. Hasilnya adalah 177 juta rupiah. Kita bulatkan aja jadi 180 juta rupiah ya. Nah, aku sengaja pakai 180 juta di video ini untuk jadi patokan batas aman bagi orang-orang yang biaya hidupnya termahal se-Indonesia, yaitu yang di Jakarta. Kalau kita pakai angka dana darurat di daerah lain, misalnya di Jogja, rata-rata biaya hidup per bulannya sekitar 1,5 juta rupiah ya. Berarti dana daruratnya paling aman adalah 18 juta rupiah, karena tadi 1,5 juta dikali 12. Tapi angka ini nggak akan tepat untuk kalian yang tinggal di daerah dengan biaya hidup termahal. Jadi, kalau kalian tinggal di luar Jakarta, silakan pakai angka dana darurat teraman kalian sebagai patokan ya. Misalnya di Sumatera Utara berapa, di Kalimantan Timur berapa, di Papua berapa. Tapi supaya pembahasan di video ini konsisten, aku bakal tetap nyebut 180 juta aja ya. Nah, pas kalian berhasil nabung 180 juta rupiah pertama, hidup kalian bakal berubah. Mencapai 180 juta itu kayak membuka pintu baru. Kalian mulai punya banyak pilihan, dan kalian jadi lebih bebas secara finansial. Memang, punya tabungan 180 juta itu nggak bikin kalian jadi kaya raya seketika. Tapi itu adalah titik di mana semuanya mulai berubah jadi lebih baik. Kenapa kayak gitu? Oke, ini dia 8 hal yang bakal kalian rasain setelah berhasil nabung 180 juta rupiah pertama. Yang nomor 1, kalian jadi bisa nanggung 99% pengeluaran mendadak yang bisa muncul. Meskipun punya 180 juta rupiah pertama itu nggak otomatis bikin kalian aman selamanya ya, tapi itu cukup untuk mengcover hampir semua biaya nggak terduga yang muncul. Misalnya, mobil kalian perlu ganti mesin, aman. Kalian perlu operasi gigi, aman. Atau hewan peliharaan kalian sakit, aman juga. Jarang ada problem dadakan yang biayanya lebih dari 180 juta. Jadi, punya dana darurat itu bikin kalian tenang karena apapun yang terjadi ke depan, kalian udah punya dana cadangan. Lanjut, yang kedua, kalian bakal ganti pertanyaan dari aku bisa nggak ya? Jadi, aku mau nggak ya? Kebanyakan dari kita selalu mikirin soal biaya, dan akhirnya hidup kita jadi terfokus sama uang. Tapi ketika kalian udah punya 180 juta rupiah, keputusan finansial kalian berubah jadi soal keinginan, bukan lagi kemampuan. Contohnya, minggu depan aku mau liburan keluar kota nih sama teman-temanku. Sebelum beli tiket, yang aku pikirin bukanlah soal bisa atau enggak aku bayar tiket itu, tapi soal apakah aku pengen dan apakah keputusan itu bakal bikin aku happy. Jadi aku beli tiketnya. Jelas, 180 juta itu bisa cepat habis. Jadi kalian nggak boleh sembarangan. Tapi pas kalian punya 180 juta rupiah, keputusan hidup kalian itu bisa berdasarkan apa yang kalian mau, bukan apakah kalian mampu. Dan itu bikin hidup jadi lebih kaya. Yang ketiga, kalian bisa lebih banyak bersenang-senang tanpa merasa bersalah. Punya 180 juta bukan berarti kalian bisa boros dan nggak mikirin pengeluaran lagi. Tapi, itu bikin kalian bisa bersenang-senang tanpa ngerasa bersalah. Bayangin ada 2 orang yang nongkrong bareng. Yang satu punya 180 juta rupiah dan bisa bayar makanan dan minumannya secara tunai. Sementara yang satunya punya masalah finansial dan bayar pakai kartu kredit atau pay later. Orang yang bayar pakai uang sendiri bakal benar-benar menikmati momen itu tanpa mikirin uang.
Sedangkan yang satunya bakal tetap fun, tapi di belakang pikirannya ada rasa bersalah. Mereka nggak bakal nikmatin momen itu sepenuhnya karena tahu itu bukan keputusan finansial yang bijak dan mungkin bakal jadi masalah di kemudian hari. Orang sering mikir nabung itu soal menahan diri, padahal sebenarnya itu soal pemberdayaan. Punya uang tuh bikin kita bisa menikmati lebih banyak hal, momen, hidup, tanpa rasa bersalah. Nah, kalian bisa bersenang-senang dan ngelakuin apapun yang kalian mau tanpa mikirin kalian itu lagi ngabisin uang yang nggak kalian miliki. Lanjut, yang keempat adalah kalian jadi lebih percaya diri. Kalian inget gak sih, beberapa tahun lalu di media sosial tuh sempat heboh soal anggapan bahwa usia 30 tahun idealnya udah punya tabungan 1 miliar rupiah. Dan kalau menurut perencana keuangan, jika kita mau punya 1 miliar rupiah di usia 30, maka seenggaknya kita harus simpen uang 100 juta rupiah per tahun. Tapi kan kebanyakan orang nggak mencapai angka sebesar itu. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Pesasmita bilang bahwa mayoritas orang Indonesia masih hidup from paycheck to paycheck, alias dari gaji ke gaji setiap bulan, yang kadang-kadang nggak cukup, sehingga seringkali pakai kartu kredit, pay letter, pinjol. Mayoritas dari kita cuma bertahan hidup. Dan bagi kebanyakan orang, 180 juta itu udah banyak banget. Dan ada perasaan spesial ketika kita bisa ngelihat angka 6 digit itu untuk pertama kalinya di rekening kita. Itu tanda kalau kita udah di atas rata-rata dan itu bikin kita lebih percaya diri. Seenggaknya itulah yang aku rasain waktu aku udah berhasil nabung dana daruratku. 180 juta rupiah itu kayak simbol kalau kondisi finansial kita itu baik-baik aja. Dan itu ngasih rasa percaya diri yang gak bakal bisa kita dapat dari rekening yang isinya puluhan juta atau bahkan kurang dari itu. Uang memang bikin kita lebih percaya diri, dan 180 juta pertama itu adalah titik di mana kita bisa mulai lebih percaya diri lagi. Lanjut, hal kelima yang terjadi adalah kalian bisa lebih sering bilang enggak. Uang itu cuma alat yang ngasih kalian pilihan dalam hidup. Mereka yang punya uang, punya pilihan. Dan yang nggak punya uang, nggak punya pilihan. Punya pilihan itu artinya kalian punya kekuatan untuk bilang dua kata yang sangat berbeda, yaitu antara iya dan enggak. Itu adalah dua kata yang paling kuat di dunia. Dan 180 juta itu titik di mana kalian bisa lebih bebas ngucapin kata-kata itu. Karena 180 juta itu bikin kalian ngerasa punya bantalan finansial. Dan itu bikin kalian bisa lebih bebas bilang enggak. Kalau kalian nggak mau kerja di hari Sabtu, kalian bisa bilang enggak. Sedangkan orang-orang yang hidupnya dari gaji ke gaji nggak bisa bilang kayak gitu karena mungkin takut sama akibatnya. 180 juta itu patokan di mana kalian bisa mulai merasa lebih aman dalam hidup. Dan keamanan itu ngasih kalian pilihan, bikin kalian nggak desperate, dan kalian jadi bisa bilang iya ke hal-hal yang kalian pengen, dan bilang enggak ke hal-hal yang nggak kalian inginkan. Aku rasa kita jadi kuat banget ketika kita bisa bilang dua kata itu dengan percaya diri. Next, hal keenam yang terjadi adalah kecepatan menabung kalian meningkat. Banyak orang yang ngerasa sulit nabung karena harus mikirin hal-hal kayak tagihan yang nunggak, utang yang numpuk, dan bayar kebutuhan untuk saat ini. Kalau kalian nggak punya uang dan ketinggalan secara finansial, pasti jadi susah banget untuk maju dalam hal keuangan maupun hidup. Makanya banyak dari kita yang terjebak hidup dari gaji ke gaji. Tapi, begitu kalian punya 180 juta rupiah, kalian udah mengejar ketertinggalan secara finansial. Kalian nggak lagi ngerasa tertinggal. Dan karena itu, kalian bisa mencapai lebih banyak hal secara finansial. Sebagian pendapatan kalian yang tadinya buat bayar-bayar cicilan, akhirnya jadi bisa dipakai untuk nabung buat hal-hal lain. Misalnya buat dana pensiun, dana pendidikan anak, dana buat beli rumah kedua, atau dana buat bangun bisnis, atau bisa buat investasi di aset lain, apapun. Intinya kalian jadi lebih gampang menabung ketika kalian udah ngumpulin 180 juta rupiah. Dan angka itu adalah titik di mana kalian udah mengejar ketertinggalan finansial dan bisa lebih maju lagi secara finansial. Dan kecepatan menabung kalian meningkat pesat.
Next, hal ketujuh yang terjadi adalah bagi kalian investasi itu jadi nggak begitu beresiko. Buat kebanyakan orang, alat membangun kekayaan nomor satu yang bisa dimanfaatin itu adalah pasar modal, saham. Dan apa yang menentukan seseorang bisa menghasilkan uang alias untung dari saham atau rugi itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, kesabaran. Banyak orang nggak dapat uang dari investasi di saham karena nggak sabaran. Mereka pengen cepat kaya dengan trading harian dan akhirnya malah rugi. Sementara cara yang udah terbukti efektif menghasilkan uang dari saham adalah investasi di reksadana indeks yang harganya relatif lebih murah, di mana kita bisa dapetin cuan rata-rata 10% per tahun. Tapi ini butuh waktu dan kesabaran. Terus hal yang kedua, margin. Margin itu adalah selisih antara kita sama kebangkrutan. Kalau kita nggak punya margin, kita mungkin bakal jual investasi kita di harga yang rendah karena kita butuh uang sekarang. Tapi kalau kita punya margin nih, kita jadi bisa bertahan di masa sulit karena kita udah punya uang cadangan. Nah, dengan memiliki 180 juta rupiah sebagai dana darurat, artinya kita mulai punya margin yang cukup untuk bertahan di masa sulit kayak resesi misalnya. Kalau pasar saham anjlok, kita nggak perlu khawatir pengen menarik investasi kita karena kita udah punya uang cadangan. Investasi itu pasti selalu ada risikonya. Tapi, kalau kita punya margin dan kesabaran, investasi itu jadi nggak terasa begitu berisiko karena kita punya kemampuan untuk bertahan. Dan aku rasa punya tabungan 180 juta itu ngasih kita margin yang cukup. Nah, hal lain yang juga terjadi pada kita kalau misalkan kita udah berhasil ngumpulin 180 juta rupiah, itu adalah hidup kita mulai terasa jauh lebih mudah. Kayak yang tadi udah kita bahas, nabung 180 juta pertama adalah milestone yang sangat penting di perjalanan finansial banyak orang. Karena dengan punya 180 juta, berarti kita bisa nanggung hampir semua keadaan darurat yang butuh biaya besar. Terus uang nggak lagi ngatur keputusan kita. Kita jadi bisa lebih banyak bersenang-senang tanpa ngerasa bersalah. Kita juga jadi lebih percaya diri, kita bisa lebih sering bilang enggak, kecepatan menabung kita jadi meningkat lebih cepat, dan investasi jadi terasa nggak terlalu berisiko. Semua hal ini bikin hidup kita jadi sedikit lebih mudah. Memiliki 180 juta bukan berarti kita jadi kaya raya, tapi itu berarti hidup kita jadi mulai sedikit lebih mudah. Itu adalah milestone finansial pertama, di mana kalian mulai beralih dari yang tadinya sekedar bertahan hidup, menjadi mulai merasa sedikit lebih nyaman sama hidup kalian. Kalian gak punya lagi tuh ketakutan dan perjuangan yang sama seperti halnya orang lain yang cuman bertahan hidup. Jadi, kalau kalian sedang dalam perjalanan menabung 180 juta pertama, kalian harus tahu bahwa pengorbanan yang kalian lakuin hari ini pada akhirnya akan membawa kalian ke masa depan yang lebih mudah. Karena begitu kalian udah nyimpen 180 juta rupiah pertama, hidup kalian bakal berubah dan jadi lebih mudah. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.